Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tampilan dari aplikasi Buku Indo SMK, di mana aplikasi ini dapat mengelola data siswa, guru, nilai rapot, DKN, kemudian nilai buku Indo sendiri, nilai ujian, presensi, ekstrakurikuler, ledger, prestasi, dan mutasi secara terintegrasi dalam suatu platform modern dan mudah untuk digunakan. Ini adalah tampilan di awal ketika kita mengakses aplikasi ini. Kemudian untuk masuk ke aplikasinya itu tinggal login ya, masuk ke menu login di bagian pojok kanan atas. Setelah itu masukkan password masukkan username sama passwordnya, dan kita kalau berhasil akan dihadapkan pada halaman dashboard dari Buku Indo SMK ini. Jadi di halaman dashboard terdiri dari ada menu-menu ya, ada menu beranda, kemudian ada menu setting tahun ajaran, semester, jurusan, mata pelajaran, kemudian ada menu data GTK untuk memasukkan data guru, ada menu data siswa, kemudian ada nilai raport, nilai ekstra, rekap absensi, nilai ujian, cetak DKN sama cetak buku Indo nilai. Kemudian juga ada menu mutasi, ada mutasi masuk, mutasi keluar, dan maintenance. Di mana maintenance ini kita gunakan nanti kalau operasional dalam satu tahun ajaran atau dalam satu semester sudah selesai, maka ada data-data yang perlu kita lanjutkan ke semester berikutnya atau ke tahun berikutnya. Sehingga menu maintenance ini akan membantu mempercepat untuk proses migrasinya, begitu, sehingga tidak perlu menginput satu-satu lagi. Kemudian yang ada juga backup data untuk memproteksi sistem apabila nanti ingin datanya di backup dan dipindah atau diselamatkan di komputer yang lain, begitu. Dan ini juga ada menu pengguna, di mana di sini terdiri dari dua submenu, ada profil sama login ya. Kalau profil ini digunakan untuk mengganti password yang digunakan untuk login tadi. Kemudian kalau kita lihat di sini ada tombol lihat data. Jadi lihat data ini untuk melihat data siswa yang sudah ada. Kemudian juga untuk melihat data usia siswa yang masuk di sekolah kita. Kemudian ada card untuk melihat data siswa, orang tua, prestasi sama beasiswa, dan di sini admin atau operator atau siapapun yang menggunakan aplikasi ini juga bisa melihat progres pengisian data siswanya. Jadi kalau data siswanya sudah diisi, nanti akan ada progres kelengkapan di sini dalam bentuk bar persentase. Nah, untuk awal yang harus kita lakukan agar aplikasi ini bisa kita gunakan dengan baik, dimulai dari menu setting. Kita mulai dari atas ya ke bawah. Kita awalnya harus menentukan tahun ajaran dulu. Kita klik tahun ajaran. Nah, di sini sudah ada tahun ajaran yang ada saat ini dan aktif, yaitu 2005-2006. Kita bisa tambahkan tahun ajaran baru dengan mengetik tombol di sini, mengetik tombol tambah tahun ajaran, masukkan aja misalkan 2026-2027, kemudian klik simpan. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, kita tinggal pilih mana yang akan kita aktifkan gitu. Kalau yang akan kita aktifkan adalah 2005-2006, tinggal pilih ini tanda ikon hijau aktifkan tahun ajaran ini, kemudian kita klik dan kita pilih tombolnya aktifkan. Nah, ini sudah aktif ya, 2005-2006 sudah posisinya aktif. Yang kedua, kita set semester. Nah, di sini semester ini kita set dulu sebelum melakukan pekerjaan yang lain. Setelah tahun ajaran kita set semester. Nah, di sini sudah ada kebetulan semester ganjil dan posisinya sudah aktif. Kalau ingin menambahkan, silahkan tambah semester, kemudian masukkan semester genap. Nah, klik simpan. Nah, sekarang tergantung mana yang mau diaktifkan. Kalau yang mau diaktifkan ganjil, maka ini posisi sudah aktif. Kalau yang genap mau diaktifkan, ya tinggal klik centang hijau ini, kemudian klik tombol yang aktifkan. Nah, sekarang semester genap yang aktif gitu. Jadi untuk mengawali kita mulai dari yang ganjil dulu, kita aktifkan yang ganjil. Nah, seperti itu. Nah, sudah aktif ya yang ganjil. Selanjutnya kita set setelah semester adalah jurusan. Karena ini adalah SMK, maka SMK itu terdiri dari jurusan-jurusan ya.
Jadi kita coba mengisi untuk jurusannya. Nah, seperti ini. Untuk menambah jurusan, kita masukkan dengan mengklik tombol tambah jurusan di sini. Misalkan kita masukkan ini ya, bidang keahliannya teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian untuk program keahliannya teknik informatika, dan konsentrasi keahliannya kita masukkan rekayasa perangkat lunak seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, agar nanti datanya berimbang, coba kita masukkan 2 jurusan ya. Yang kedua, coba kita karang aja ini, teknik arsitektur bangunan untuk bidang keahliannya. Program keahliannya misalkan rekayasa bangunan. Kemudian untuk konsentrasi keahliannya kita masukkan bangunan ruang. Nah, sudah masuk 2 konsentrasi atau 2 jurusan di sini. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk setting itu kita masukkan mata pelajaran. Jadi mata pelajaran apa saja yang ada di jurusan-jurusan yang ada ini gitu. Kita harus masukkan satu-satu ya. Jadi caranya adalah dengan mengklik menu setting mata pelajaran di sini. Nah, kemudian dari sini kita tinggal masukkan ya mata pelajarannya di sini. Saya coba ya, untuk menambahkan mata pelajaran kita tinggal klik tombol ini tambah mata pelajaran ya. Nah, setelah itu kita masukkan mata pelajarannya. Kita mulai dari ini ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini masuk di kelompoknya mata pelajaran umum. Nah, kemudian kita pilih jurusannya tadi yang kita masukkan. Karena kita tadi masukkan 2 jurusan, maka yang muncul di sini adalah 2 jurusan. Kalau yang kita inputkan 10, nanti akan muncul 10 jurusan ya. Ini untuk mata pelajaran di awal kita memang harus inputkan satu-satu untuk masing-masing jurusan. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa urutannya. Jadi urutan bisa kita atur saat ini langsung atau bisa nanti setelah kita masukkan semuanya. Nah, jadi urutan ini nanti mengatur bagaimana mata pelajaran disusun di hasil cetak DKN dan juga cetak nilai dari buku induk ya. Jadi untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti ada bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Kemudian ada matematika. Oke, kemudian informatika. Silakan mapelnya diisi disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya di sekolah masing-masing. Kemudian ada tambah lagi project. Ini tujuan. Kita biarkan. Kemudian masuk lagi ada dasar-dasar. Dasar-dasar program keahlian. Oke. Kemudian misalkan kita tambah lagi ya untuk mapel pilihan. Nah, mapel pilihannya pemrograman berbasis AI, misalnya itu mapel pilihan karena ini RPL. Nah, yang terakhir coba kita masukkan blok bahasa Jawa. Di sini ada muatan lokal. Nah, ini sudah masuk semua, cuman nomornya masih belum urut ya. Nah, ini kan masih ini semua. Nah, coba kita munculkan semua. Kita pilih ini. Nah, ini muncul semua. Nah, ini belum urut. Yang diurutkan dimulai dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian diikuti dengan nomor 2 itu harusnya pendidikan agama Kristen betul, PPKN betul, kemudian bahasa Indonesia nomor 4 ya. Bahasa Indonesia. Nah, ini nomor 4 itu dirubahnya di sini. Nah, diedit, kemudian nomor 4. Oke, sekarang bahasa Indonesia harusnya sudah nomor 4. Kita lihat di sini. Nomor 4 bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya sejarah nomor 5. Ini pendidikan jasmani ya, nomor 1 ini, nomor 2
adalah budi pekerti, Pancasila, pendidikan jasmani, bahasa Indonesia nomor 5 harusnya. Nomor 5, sejarah nomor 6. Nah, ini nomor 5. Nomor 5, kemudian sejarah itu nomor 6. Sejarah nomor 6. Diikuti dengan seni budaya nomor 7. Nah, selanjutnya untuk ini bahasa Inggris kita set nomor 8, matematika nomor 9, informatika nomor 10, dasar-dasar program keahlian nomor 11, oke, AI nomor 12, kemudian bahasa Jawa, ini kebalik, bahasa Jawa nomor 13. Ini masih ada IPAS ya. IPAS ini harusnya kalau melihat ini IPAS itu nomor berapa seharusnya? 11. IPAS itu 11. Kita set 11 coba. Nah, ini ada yang kembar nih. Nah, 11. Berarti yang dasar-dasar program keahlian ini kita set 12. Selanjutnya yang sebelah 12, AI ini 13. Kemudian yang ini 14. Oke, nah sekarang untuk mapel di jurusan rekayasa perangkat lunak itu sudah ada semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini sudah untuk mata pelajarannya, sudah kita set di sini. Kemudian yang selanjutnya kita coba mengisi data guru dan tendik ya. Nah, di sini kita coba mengisinya. Ini ada dua caranya, dengan cara menambah satu-satu atau menggunakan menu import. Nah, kalau import seperti ini ya, kita nanti menyiapkan dulu file Excel-nya, kemudian kita import di sini. Nah, sementara kita coba menambah manual, yaitu dengan klik tombol tambah GTK, masukkan NIP-nya, sambil contoh ini contoh aja ya. Nah, namanya misalkan saya masukkan nama saya, nah, seperti ini. Kemudian tempat lahirnya kita coba set Probolinggo. Tanggal lahirnya ya kita isi sembarang ya, 1977. Seperti ini. Jenis kelamin laki-laki, agamanya Islam, belum kawin. Kemudian alamatnya ini, nomor HP-nya ini, email ini. Kita klik selanjutnya, sumber gajinya karena kita PNS, APBN. Kemudian misalkan guru produktif, pilih statusnya PNS, kemudian pendidikannya kita pilih S2, mata pelajarannya misalkan produktif rekayasa perangkat lunak, rekayasa seperti ini. Kemudian ya menerima sertifikasi, jabatan fungsionalnya misalkan ini ya, golongannya kita masukkan. Selanjutnya, nah TMT mulai kerjanya, statusnya kita set aktif. TMT-nya ambillah misal tanggal sekian ya, atau 2009. Kemudian fotonya ya kita masukkan. Kalau memang sudah siap fotonya langsung dimasukkan. Kalau tidak, nanti bisa diisikan di kesempatan berikutnya. Saya ambil contoh, misalkan oke lah ini ya. Nah, kita coba masukkan ini fotonya, kemudian simpan. Nah, ini ada informasi sukses seperti ini. Kembali ke daftar. Nah, ini sudah jadi fotonya, data GTK-nya salah satu guru ya. Kemudian kalau mau dilihat datanya bisa seperti ini. Nah, ini fotonya seperti ini. Nah, informasinya. Nah, kemudian kalau masih mau diedit, silahkan diklik edit ini. Misalkan ada yang tidak benar, seperti ini dilihat. Misalkan fotonya juga mau diganti, misalkan diganti dengan foto yang benar. Kita coba cari fotonya, misal ini.
Oke, seperti ini, simpan. Nah, foto barunya. Oke, berhasil diperbarui. Nah, ini kita bisa lihat, bisa kita cetak ya, bisa kita cetak, lihat PDF-nya. Jadinya seperti apa? Coba, nah jadinya seperti ini. Nah, ini fotonya masih kurang sempurna, harusnya ukuran 3x4 ya. Nah, ini kalau 3x4 nanti fotonya juga akan penuh di sini. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah bisa kita cetak di printer atau bisa kita simpan sebagai file PDF gitu. Nah, selanjutnya setelah GTK kita masuk ke data siswa. Di data siswa kita pilih bagian data siswa yang pertama dulu dari yang atas ya. Untuk isinya dimulai dari data siswa, pendidikan, orang tua, kegemaran, prestasi, beasiswa, sama pengembangan siswa. Nah, kita pilih data siswa. Nah, tampilannya seperti ini. Ini belum ada data siswa sama sekali. Nah, kita masukkan tambah siswa, atau nanti bisa kita memanfaatkan import dari data Excel ya. Jadi untuk mempercepat ya, kalau memang sudah ada datanya. Nah, kita coba sekarang masukkan satu-satu. Nah, tahun pelajaran yang aktif ini mengikuti yang tadi kita set dari sini ya, dari tahun ajaran. Nah, tahun ajaran yang aktif 2005-2006. Maka di data siswa di sini akan muncul ketika nambah itu otomatis 2026 yang aktif. Kemudian untuk semesternya kita sudah aktifkan yang ganjil tadi di setting semester. Nah, ini ganjil, ini kondisi aktif. Maka saat di data siswa ketika kita tambah, nah di sini posisi aktif, nah jurusannya kita pilih dari informatika, kemudian NISN-nya kita coba isi sembarang dulu ya ini, NISN, nah, coba kita isi, kemudian NIS-nya, nama lengkapnya, kita coba isi sembarang dulu, ini panggilannya Rara, kemudian jenis kelaminnya perempuan, tempat lahir Probolinggo, kemudian tanggal lahirnya kita set 2006 begitu ya, 2006. Nah, agama Islam, kemudian Indonesia, nomor HP-nya sekian, lanjut. Nah, ini anak keberapa, ini wajib diisi ya, kalau memang tidak ada ya diisi dengan 0. Statusnya anak kandung, kemudian bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia, tinggal dengan orang tua, jarak dari rumah ke sekolah, coba kita isi 6 km. Nah, selanjutnya pilih golongan darahnya, misalkan A, tingginya berapa, beratnya berapa, kemudian punya penyakit, riwayat penyakit dan kelainan jasmani apa tidak. Setelah itu kita pilih ini fotonya. Nah, coba kita pilih fotonya. Kita coba cari foto. Nah, ini foto. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini diterima di tanggal berapa? Nah, karena ini tahun pelajaran 2025 ya, kita coba. Nah, dia diterimanya di 15 Februari 2025. Simpan. Seperti ini. Oke. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, kemudian kalau kita lihat ya di sini, ini sudah ada menu untuk melihat detailnya. Kalau kita klik seperti ini, nah detailnya ini ada NISN, NIS jurusannya, kemudian ini ada namanya di sini sama panggilannya, tahun ajaran dia di input datanya, kemudian tanggal diterimanya tanggal sekian, alamatnya sekian. Nah, ini sudah. Nah, ada beberapa informasi yang masih kosong di sini itu karena kita harus melanjutkan mengisi data siswa ini itu di sini pendidikan. Nah, kalau kita klik pendidikan, nah itu kita tambah datanya, maka Siti Damara tadi yang sudah kita masukkan kita pilih, baru kita masukkan asal sekolahnya dari mana, nomor STB-nya mana, tanggal STB-nya berapa, SHU-nya berapa. Nah, seperti itu. Ini diisi semua lengkap. Kemudian tanggal diterimanya itu nanti juga di-set sesuai dengan ijazah SMP-nya gitu. Jadi harus dilengkapi semua ini sehingga nanti akan terlihat di sini di beranda. Nah, progresnya. Nah, ini progres pengisiannya karena masih data siswa yang diisi. Ini progresnya masih di 14% dari hanya selesai 1 dari 7 tahapan untuk mengisi data siswa. Nah, 7 tahapannya itu di sini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini terakhir sampai di perkembangan bertambah. Nah, ini pilih siswanya. Nah, perkembangannya termasuk kalau dia keluarnya tanggal berapa, tanggal keluar apa, kemudian nomor ijazahnya, tanggal ijazah, nomor SKHUN, nah seperti itu ya, seterusnya ya, sampai foto ketika dia lulus gitu. Nah, sehingga kalau sudah diisi semua nanti di daftar siswa ini kalau kita lihat di sini, nah cetak PDF-nya hasilnya seperti ini. Nah, ini muncul buku induk peserta didik seperti ini. Nah, ini foto saat siswa masuk. Nah, nanti ketika foto itu siswa ini keluar, nah diisi tadi di perkembangan tadi, maka akan muncul di sini. Ini diisi pada saat nanti kelas 3. Jadi ngisinya nanti di sini tadi di data siswa di perkembangan. Nah, ini perkembangan ini kalau dia sudah lulus nanti. Nah, contoh nih kita isi ya. Nah, tanggal keluarnya kita coba isi aja, karena dia diterima tanggal 2025, maka dia 28 ya, akan keluar lulus. Kemudian ini dipastikan statusnya, nanti kita bisa set lulus ya, tapi karena kita nanti masih mau isi nilai, biarkan aja. Nomor ijazahnya kita misalkan kita ketik ijazah 001, kemudian tanggal ijazahnya kita masukkan aja seperti itu. Nomor SKHUN ini misalkan kosong, dikosongin nggak apa-apa. Tanggalnya juga sama. Nah, kita pilih fotonya. Nah, kita coba isi ini, kemudian simpan. Nah, ini sudah. Ketika data perkembangan siswa belajar di Jepang, kita klik OK. Nah, dia sudah tersimpan di sini ya. Nah, statusnya masih tidak lulus karena akan kita isi nilai sebenarnya tadi. Nah, di beranda tentu sudah ada progres. Nah, tadi yang 24%, sekarang sudah menjadi 29%. Dari dua kelengkapan tadi, dari 2 dari 7 sudah kita selesaikan. Nah, ini kita lihat sekarang di daftar siswa. Kalau kita lihat di cetak, maka sudah ada data foto saat keluarnya nih, saat lulusnya seperti ini, gitu ya. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, data-data ini masih kosong karena memang di tahapan yang 7 tahapan itu belum kita isi, sehingga ini masih kosong, termasuk keterangan tentang ibu kandung, tentang wali, kegemaran peserta didik. Nah, untuk perkembangannya sudah terisi karena tadi kita isi seperti ini. Nah, kalau ini dilengkapi, menu-menu ini tadi dilengkapi, maka nanti isinya juga akan lengkap, begitu ya. Nah, kemudian setelah selesai, kita juga bisa lihat klaper. Nah, klapernya di sini ada informasi tentang jurusan. Ini terus akan berjajar sesuai dengan jurusan yang ada ya. Ada infonya, kelas 10 ada berapa, 11 ada berapa, 12 ada berapa, yang lulus ada berapa, gitu ya. Nah, ini. Jadi nanti akan dikelompokkan, karena dia si tidak marah, dikelompokkan berdasarkan hurufnya. Nah, berdasarkan huruf awal dari siswanya, juga dikelompokkan berdasarkan jurusannya, juga dikelompokkan berdasarkan kelas. Jadi jurusan dikelompokkan berdasarkan jurusan, berdasarkan kelas, kemudian berdasarkan huruf awal dari siswanya. Itu yang klaper. Nah, klaper juga bisa kita cetak ya. Nah, ini PDF-nya juga seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Jadi akan muncul sesuai dengan jurusan masing-masing gitu. Selanjutnya ke nilai. Nah, setelah siswa tadi diisi mata pelajaran, diisi jurusan, kemudian data siswanya juga sudah diisi, kita masuk ke nilai. Nah, ini nilainya. Nah, kita tinggal buka rapotnya di kelas 10 ya, di kelas 10 di semester ganjil, kemudian kita isikan nilainya. Jadi contoh di sini kita isi nilai. Nah, ini ya, cara ngisi nilainya di sini ya. Cara ngisi nilai di sini, di edit. Nah, ini di edit nilai. Kalau ini adalah detail, ini untuk melihat nilai-nilai yang sudah pernah dientrikan. Nah, seperti ini. Nah, ini KKM ini kan tadi yang sudah kita tentukan di mata pelajaran ya. Nah, ini masih kosong nilainya, ini belum diisi. Nah, untuk mengisinya kita bisa langsung klik edit di sini atau bisa klik edit yang di sini. Nah, ini kita coba klik. Nah, di sini baru kita isi untuk pendidikan ini. Kan urutannya tadi urut ya, sesuai dengan yang sudah kita urutkan. Di sini dimulai dari kelompok mata pelajaran umum, ada pendidikan Islam, Kristen, pendidikan Pancasila. Nah, seperti ini.
Nah, ini kita isi sudah nilainya berdasarkan nilai di raport. Misalkan untuk pendidikan agama Budi Pekerti 90, yang Kristen tidak ya, ini 98. Nah, kita isi secara acak ya. Kita coba isi dengan nilai-nilai sembarang dulu. Nah, ini oke. Kalau kita ngisinya di bawah 75, maka otomatis dia akan tulisan tidak tuntas di sini ya. Jadi kita coba, nah kita coba isi tidak tuntas satu. Nah, hasilnya seperti ini. Yang ini tuntas, yang ini belum diisi karena memang agamanya bukan agama Kristen. Nah, ini tidak tuntas. Ya, kita kembali ke sini. Nah, ini sudah masuk ya. Kelengkapan nilainya menjadi 92,86% karena ada mapel agama tadi, yang agama Kristen tadi yang tidak kita isi seperti itu. Nah, ini sudah terisi ya. Nah, selanjutnya kalau dia anak ini misalkan ini mengikuti ekstrakurikuler, ya diisikan aja dia ikut ekstrakurikuler apa. Misalkan, nah ini si tidak marah ini mengikuti ekstrakurikuler misalkan pramuka, kemudian nilainya apa, sangat baik, misalkan klik simpan. Nah, ini selain pramuka dia mungkin juga ikut kegiatan ekstrakurikuler bola voli misalkan. Nah, nilainya baik yang ini. Oke, nah, sudah. Kemudian absen. Nah, absen untuk semester ganjil kita bisa masukkan. Misalkan si tidak marah ini dia sakit berapa kali, misalkan 1 kali, izinnya 2 kali tanpa keterangan tidak pernah, kemudian kita simpan. Nah, jadinya seperti ini. Jadi si tidak marah sakitnya 1 kali, izin 2 kali tanpa keterangan 0, totalnya 3 gitu ya. Kalau mau diganti silahkan diganti, misalnya yang salah izinnya ternyata 5 seperti itu. Nah, sekarang, nah kalau sudah kita masukkan semua nilai raport, nilai ekstra, rekap, nilai ujian juga, kita bisa cek cetak DKN. Nah, DKN-nya seperti ini. Nah, ini kebetulan si tidak marah tadi kan. Nah, ini untuk nilainya sudah masuk semuanya yang kita inputkan tadi. Nilai DKN ini diambilkan dari nilai rata-rata semua nilai yang dia miliki. Kalau dia sekarang ada di kelas 11, maka nilai semester 1, 2, 3, dan 4 itu akan dirata-ratakan menjadi nilai sini. Kalau sekarang dia berada di kelas 12, maka nilai ini adalah nilai rata-rata dari semua semester yang pernah dia jalani. Nah, ini tadi yang pemrograman berbasis HI ya, 65. Seperti itu. Kemudian untuk ini cetak buku nilainya. Kalau ini kita klik, nah jadinya misalkan seperti ini halamannya. Kalau kita pilih siswanya, kita ketik di sini Siti. Nah, Siti tidak marah. Nah, kemudian tampilkan buku induk, maka hasilnya seperti ini. Akan muncul nilai-nilai yang sudah dia jalani. Nah, kebetulan dia masih di semester ganjil seperti ini. Nah, kita lihat tadi bola voli pramuka yang dia ikuti, sakitnya juga sama, di semester ganjil izin 5 kali, kemudian sakitnya 1. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jadinya buku ini ya, jadinya buku yang disebut buku nilai untuk siswa SMK seperti ini ya, untuk buku nilai buku induknya. Kemudian selanjutnya adalah menu mutasi. Buku mutasi ini untuk memfasilitasi apabila ada siswa yang masuk dan siswa yang keluar. Nah, untuk menambahkan mutasi, silahkan masuk ke menu buku mutasi, mutasi masuk seperti ini. Nah, tambahkan aja. Nah, di sini masukkan NIS. Nah, begitu seterusnya ya, diisi sampai disimpan, nanti akan muncul datanya yang mutasi di sini. Nah, nanti otomatis data siswa di sini juga akan bertambah gitu. Kita ambil contoh, mutasi masuk, misalkan tambah siswa. NISN-nya usahakan tidak sama ya, yang jelas tidak sama dengan tadi NISN. NIS-nya juga kita masukkan NIS. Nah, seperti ini NIK-nya. Oke, namanya masukkan Budi Darmanto, misalkan tempat lainnya Probolinggo. Oke, kita isi sembarang aja. Agamanya Islam, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya misalkan Surabaya. Oke, selanjutnya pilih jurusannya. Oke, yang ini jurusannya.
Kemudian tanggal masuknya ini menentukan kelas juga ya Bapak Ibu. Kita ubah menjadi 2005. Kemudian di sini misalkan dia masuk di kelas 10 BG rekayasa. Ini bangunan. Oke, BGN 1 misalnya. Skor. Asal sekolahnya SMKN 1 Bandung. Alamatnya Bandung Barat, Kota Priangan, Jawa Barat. Alasan pindah mengikuti tugas orang tua. Nah, selanjutnya dokumen yang diterima sekolah apa? Misalkan surat pindah, rapor, misalkan nomor suratnya kita isi seperti ini. Keterangan tambahan misalkan nggak ada kosongin. Nah, kalau misalkan ada link drive, misalkan surat pindahnya yang di scan, di rapor, simpan di Google Drive, linknya dimasukkan ke sini. Nanti akan terlihat baik. Simpan. Nah, data tadi berhasil ditambahkan. Nah, Budi Darmanto sudah masuk. Nah, ini telah diintegrasikan. Itu artinya apa? Bahwa di sini sudah bertambah otomatis. Sudah ada Budi Darmanto seperti ini. Kemudian di data nilai itu sudah siap di input. Nah, ini Budi Darmanto. Ya. Nah, belum ada mapel, belum kita set soalnya nanti di mapel begitu. Intinya ketika ada mutasi, nah seperti ini ya. Coba kita, karena tadi masuknya 2025 ya, kita tampilkan. Nah ini sudah masuk di Darmanto. Ya begitu untuk mutasi. Kemudian untuk maintenance, kalau maintenance ini untuk mengelola ini, yang pertama mengelola mata pelajaran. Nah ini nanti ada transfer mata pelajaran antar jurusan, transfer antar semester, transfer antar tahun pelajaran, sama informasi data mapel. Nah, seperti ini. Ya, kelihatan semester ganjil yang sudah ada mapelnya. Ini adalah jurusan rekayasa perangkat lunak, sudah ada 14 mapel. Yang bangun ruang masih 0. Nah, ini fungsinya misalkan mapelnya sama ya, misalkan mapelnya sama antara rekayasa perangkat lunak sama mapel bangun ruang. Untuk mapel umum misalkan sama, ditransfer aja. Jadi contoh ini transfer antar jurusan. Nah ini kita pilih tahun pelajarannya, kemudian semesternya tadi ganjil, kita pilih ini ya jurusan sumbernya, kemudian ditransfer ke ini, ke jurusan bangun ruang. Proses transfer. Nah pelajaran berhasil ditransfer. Ini ada pesan pelajaran berhasil ditransfer. Nah, ini bisa kita lihat sekarang. Nah, ini yang tadi bangun ruang tidak ada mapelnya, sekarang ada mapelnya. Ini untuk mempercepat ya. Nah, sehingga nanti ketika di sini, di mata pelajaran, nanti kita tinggal sesuaikan. Kira-kira untuk jurusan bangun ruang, ini, untuk mata pelajaran pilihannya, sama enggak pemrograman berbasis AI, ini kita ganti. Jadi, untuk bangun ruang, untuk mata pelajaran pilihannya, misalkan konstruksi bangun ruang. Nah, ini. Nah, seperti ini konstruksi bangun ruang. Jadi untuk mapel pilihan, nah untuk untuk mata untuk jurusan bangunan ruang adalah konstruksi ini. Nah, seperti itu untuk mempercepat ya. Ini untuk kelola mata pelajaran. Yang kelola data GTK juga sama. Jadi kalau nanti pindah ke tahun jurusan, tahun pelajaran baru, maka GTK-nya tinggal dipindah saja untuk mempercepat. Jadi pindah GTK seperti ini. Nah ini mau dipindah ke tahun berapa? Nah, misalkan ke tahun berikutnya. Nah ini langsung muncul. Jadi tinggal proses pemindahan gitu aja. Begitu juga selanjutnya kelola data siswa. Sama, jadi nanti pada tahun pelajaran baru tidak perlu menginputkan siswa yang sudah dimasukkan satu-satu. Jadi tinggal memasukkan siswa yang baru aja, yang lama yang sudah pernah diinputkan tinggal dimigrasi atau ditransfer saja. Nah kita pilih ini, kemudian tujuannya ke tahun ini, pilih semesternya. Karena ini belum ada semesternya ya, 2006-2007 belum, sehingga tidak aktif di sini. Kita cek. Ini 26-27. Jadi kalau ini kita aktifkan, nah, nanti di semester, nah kan memang belum ada, sehingga di transfer ini kelola data siswa di sini, nah, kalau kita pilih masih belum aktif.
Nah, kalau ini kita tambahkan semesternya, kemudian kita aktifkan aja. Nah, ini sudah masuk. Kita lihat di sekolah data siswa, kita pilih ini, kemudian kita pilih ini. Nah, semesternya harus sudah ada. Baru kita nanti transfer. Nah, ini muncul ya. Oops. Nah. Ini kita pilih semester. Nah, ini sudah muncul data siswanya yang tadi, tinggal pilih klik transfer untuk memindahkan siswa. Kemudian yang ini adalah siswa yang nanti tidak aktif. Nah, misalkan siswa keluar nanti akan lari ke sini. Jadi contoh ini yang tidak kita aktifkan, misalkan kita rubah dulu ya. Kita set yang aktif adalah ini karena tadi. Nah, kemudian data siswanya ini misalkan kita tidak aktifkan. Nah, ini ya nonaktifkan. Nah, ini berarti Budi Darmanto sudah tidak aktif, misalkan keluar. Maka itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini Budi Darmanto. Itu bisa kita aktifkan kembali di sini ya. Kemudian yang terakhir backup data, itu untuk melakukan proses backup data sebagai sebagai preventif kalau misalkan suatu saat terjadi musibah atau apa, jadi kita lakukan backup datanya. Nah, seperti ini. Jadi backupnya nanti akan sesuai dengan tahun, bulan, dan tanggal ya. Jadi kalau kita mulai backup, nanti kita datanya bisa di backup seperti ini. Nah, nanti larinya ke sini. Nah, backupnya ini. Jadi ya. Itu pengenalan tentang aplikasi buku Indo SMK. Nah, yang terakhir adalah profil untuk mengganti password ya. Nah, ini password. Di password yang lama, kalau misalkan mau diganti password barunya apa gitu. Itu pengenalan tentang aplikasi buku Indo SMK. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjelajah, selamat menggunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.